Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Ada sebuah pertanyaan, Ustaz, apakah boleh bersuci menggunakan air laut? Dalam artian, kalau berwudu dengan air laut, apakah wudu sah? Kalau mandi wajib dengan air laut, apakah mandi wajib sah? Dan kalau mencuci suatu tempat yang terkena najis menggunakan air laut, apakah tempat yang terkena najis itu menjadi suci atau tidak? Mazhab Syafi'i memberikan jawaban, ya, air laut bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi wajib, dan bisa digunakan untuk mencuci najis. Hal ini seperti yang tertera di dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib karya Imam Abu Syuja', saat beliau menyebutkan ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Satu dari 7 yang beliau sebutkan itu adalah ma'ul bahri, air laut. Jawaban yang beliau sebutkan ini berangkat dari sabda baginda Nabi SAW saat ada seorang sahabat yang curhat kepada beliau, ya Rasulullah, inna narkabul bahr, wahai Rasulullah, kami pernah berlayar melewati lautan, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', bekal air yang kami bawa itu sangat sedikit sekali, wahai Rasulullah. Fa idza tawadda'na bihi atishna, andai kami paksakan diri berwudu dengan air yang kami bawa yang sedikit itu, mati kehausan kami, wahai Rasulullah. Afala tawadda'u bihi, lantas kalau begitu bisakah kami berwudu dengan air laut? Asumsi saya bisa jadi pertanyaan sahabat ini itu berangkat dari sifat air laut yang berbeda dengan sifat air pada umumnya. Kita tahu air laut itu rasanya asin, beda dengan air pada umumnya. Kita tahu juga bau air laut itu berbeda juga dengan air pada umumnya. Bisa jadi pertanyaan itu berangkat dari pemahaman mereka karena perbedaan sifat yang dimiliki oleh air laut dari air pada umumnya. Kalau kita melihat juga jawaban baginda Nabi SAW, beliau menyatakan huwa tahuru ma'uhu, air laut itu airnya suci, menyucikan. Jawabannya sangat tegas dan jelas. Sebenarnya andai beliau memberikan jawaban iya boleh, jawaban ini sebenarnya sudah cukup. Hanya saja jawaban ini tidak digunakan oleh beliau khawatir jangan sampai menimbulkan perdebatan lagi di kalangan para orang-orang yang setelah beliau. Orang-orang akan berkata, beliau mengatakan iya boleh, hanya membolehkan orang yang bertanya ini karena kondisi mereka lagi terdesak, kondisi mereka lagi darurat. Sedangkan kondisi yang normal, kondisi yang pada umumnya beliau tidak mengatakan boleh. Belum tentu bisa dikatakan boleh, bisa jadi bisa dikatakan jawaban-jawaban yang lain. Beliau mengatakan, langsung memberikan jawaban yang tegas, ya, air laut itu suci, menyucikan. Kemudian jawaban yang tegas dari baginda Nabi SAW yang menyatakan air laut itu suci, menyucikan, itu masih tetap bergantung pada 4 syarat yang pernah kita ajukan di dalam video yang sebelumnya, perihal 4 jenis air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Artinya air laut bisa digunakan bersuci dengan catatan kalau volumenya sedikit dia tidak kemasukan najis. Yang kedua, kalau volumenya banyak dia tidak kemasukan najis yang merubah sifatnya. Yang ketiga, tidak kemasukan benda suci yang bisa larut dalam air dan merubah sifat air itu secara drastis. Dan yang keempat, air laut itu belum musta'mal. Kalau 4 poin ini terpenuhi, maka air laut itu bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir, ada konsekuensi lain yang lahir dari pernyataan kita bahwa air laut itu suci, menyucikan, yaitu apabila seseorang berada pada kondisi dia sedang berada di pinggir laut, ternyata dia tidak memiliki air di sekelilingnya kecuali air laut itu. Lalu mungkin dia akan memilih untuk bertayamum saja. Maka kami katakan, kalau seandainya dia memaksakan diri untuk tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Kalau dia kerjakan sholat dengan tayamumnya itu, maka sholat yang dikerjakan pun tidak sah. Tayamum yang dikerjakan tidak sah, kemudian perbuatan memaksakan diri bertayamum, padahal masih ada air laut di sekitaran orang tersebut,
maka perbuatan bertayamum masih ada air laut itu adalah perbuatan yang haram. Mengapa haram? Karena orang ini dianggap tengah bermain-main dengan syariat yang telah jelas disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan para ulama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.